Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Kabar baik ya? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar dasar-dasar software pengolah vektor. Untuk saat ini kita belajarnya software CorelDRAW. Pada kesempatan yang lain kita akan belajar software pengolah vektor yang lain, misalkan dari produksinya Adobe, yaitu Adobe Illustrator. Namun untuk saat ini kita belajarnya dasar-dasar CorelDRAW. Di tahap pertama ini kita akan mencoba mengenal user interface dari software CorelDRAW atau antarmuka dari software CorelDRAW. Ini adalah penampakan pertama software CorelDRAW ketika kita sudah mempunyai file CorelDRAW. Di sini bisa kita lihat ada cabang Bandung.cdr. Berarti saya sudah membuka file CorelDRAW dengan file name cabang Bandung. Nah, untuk lebih memvisualisasikan tentang graphical user interface atau antarmuka dari software CorelDRAW, saya mengajak kalian untuk jalan-jalan ke sini. Di sini ada gambar apa ini? Sederhana masakan Padang. Di atasnya ada semacam logo dengan ikon kota Padang, yaitu Rumah Gadang. Dari sini kita sudah punya pemahaman bahwa ini adalah satu area, satu lokasi, satu bangunan yang menyediakan masakan Padang, atau bahasa ringkasnya adalah Rumah Makan Padang. Kemudian di slide yang keduanya, ini pun sama, ada area dengan logo yang sama, SA, kemudian dengan nama yang sama, sederhana. Di slide yang ketiga, ini juga sama. Ini ada restoran sederhana masakan Padang. Namun ternyata di antara ketiga gambar ini ada perbedaan lokasi, perbedaan tempat, perbedaan kota. Walaupun sama-sama rumah makan atau restoran Padang, tapi berbeda. Ada yang di Bandung, ada yang di Semarang, ada yang di Jakarta, tapi sama-sama rumah makan Padang. Nah, kalau kita sinkronkan pemahaman ini atau ilustrasi ini atau analogi ini dengan user interface dari software CorelDRAW, ini agak mirip ya dengan informasi yang disampaikan di bagian atas ini. Di sini ada tulisan CorelDRAW X7 64 bit. Nah, ini analoginya sama dengan satu merek
dagang, yaitu restoran atau rumah makan sederhana. Kemudian di bagian sininya ada D. Ajar cabang Bandung.cdr. Maka ini menunjukkan atau memiliki referensi kepada alamat tertentu, kepada lokasi tertentu, tempat tertentu. Misal kalau di sini file name-nya adalah cabang Bandung, maka ini bisa kita analogikan dengan ini, di mana ini adalah rumah makan Padang dengan merek sederhana CorelDRAW X7 64 bit yang berlokasi di Bandung. Kalau ini yang berlokasi di D. Ajar cabang Bandung.cdr. Sehingga intinya di sini ya, di sini itu ada informasi. Nah, di sini ada informasi, di mana informasi yang pertama itu adalah nama softwarenya, nama mereknya. Nama softwarenya adalah CorelDRAW X7. Nama merek dagangnya adalah Rumah Makan Padang Sederhana. Di sini ada alamat dari file yang kita buka. Di sana, di rumah makan ada alamat dari cabang rumah makan. Kesimpulannya di sini ada dua informasi. Satu informasi nama software, satu lagi informasi nama file atau alamat file dari yang kita buka. Dan ini namanya adalah title bar atau bar yang menampilkan judul, menampilkan informasi tentang judul, baik judul dari aplikasi, software, maupun judul atau alamat dari file yang kita buka. Namanya title bar. Lanjut lagi. Kita buka lagi ilustrasi yang kedua. Bagian yang kedua. Di sini ada daftar menu. Penyetan Lamongan Mbak Yu Cahaya Dewi. Ada banyak menu. Ayam goreng, bebek goreng, cah kangkung, cah jamur, teh, es teh, teh hangat, dan lain sebagainya. Tapi di sini Mbak Yu Cahaya Dewi sudah mengkategorikan menu-menu ini ke dalam beberapa kategori. Dalam hal ini ada 4 kategori. Yang pertama adalah kategori lalapan. Yang kedua adalah kategori sayuran. Yang ketiga kategori minuman. Yang keempat, kategori tambahan. Nah, ini berarti lalapan ini punya anaknya. Anak kategori lalapan ini ada item-itemnya. Sekarang kalau kita cocokkan dengan kondisi user interface CorelDRAW, di sini juga sama. Ini menu. Ada menu file, ada menu edit. Di sini ada menu lalapan, ada menu sayuran. Ini namanya apa? Daftar menu.
Kalau ini namanya apa? Ini namanya adalah menu bar. Bar yang menampilkan menu-menu. Ini daftar menu. Daftar dari menu-menu yang disediakan oleh Mbak Yu Cahaya Dewi. Lalapan ini kita analogikan sama dengan file. Kemudian sayuran sama dengan edit. Kemudian minuman sederajat dengan view. Kemudian lalapan punya item ayam goreng. File pun sama punya item. Ada new, from template, open, dan seterusnya ke bawah. Di sini adalah menu, ini adalah sub menu. Di sini adalah kategori menu, di sini adalah item-item menu. File, menu, new from template adalah sub menu. Open recent adalah sub menu, dan seterusnya. Dan ini namanya adalah menu bar. Area ini ya, dari file sampai dengan head ini adalah menu bar. Bar yang menampilkan menu-menu dalam aplikasi software CorelDRAW. Kalau yang tadi berarti daftar menu. Daftar yang menampilkan menu-menu dalam rumah makan Padang dengan merek sederhana. Selanjutnya, persis di bawah menu bar itu ada satu deret icon-icon yang dinamakan dengan toolbar. Ini adalah toolbar. Ini adalah toolbar. Kalau yang saya arsir jauh tadi, ini adalah menu bar. Kalau kita bawa kepada analogi rumah makan, maka menu bar itu seperti yang ada pada daftar menunya Mbak Yu Cahaya Dewi, di mana ada menu lalapan dengan item-item di bawahnya, di mana ada menu file dengan item-item di bawahnya. Tapi kalau toolbar ini seperti ini. Jadi ilustrasinya adalah seperti seorang pelanggan yang sudah langsung memilih makanannya, menunya. Kalau ini berarti dipilih dulu kategorinya apa, lalapan, kemudian makanannya apa. Kalau ini seorang pelanggan langsung memilih kepada makanan atau minuman yang diinginkan. Misalkan di sini langsung new file. Tapi kalau misalkan melewati menu bar, kita harus melewati menu file, kemudian submenu diklik new. Jadi permisalannya seperti itu. Dengan toolbar di sini kita lebih menyingkat langkah. Berbeda dengan melewati menu bar yang perlu 2 langkah atau mungkin lebih. Selanjutnya di bawah persis dari toolbar,
Nah, ini dari mulai F4, 21,0 dan seterusnya ke sini, ini namanya adalah properti bar. Properti bar, di mana properti bar ini kita bisa sedikit pahami dengan sebuah analogi. Misalkan di sini ada sebuah objek mobil, maka selayaknya sebuah mobil itu memiliki properti. Dari mulai rodanya ada berapa, kemudian warna cat mobilnya apa, modelnya seperti apa, apakah sedan, jeep, dan seterusnya, nomor rangkanya berapa, nomor mesinnya berapa. Ini adalah properti dari objek mobil. Dan isi propertinya tentu akan berubah-ubah sesuai dengan mobil yang dipilih. Kalau yang dipilih adalah mobil sedan, pasti di sini modelnya sedan. Warnanya mungkin menyesuaikan, misalkan kuning. Kalau yang di sini mobilnya mobil tronton misalkan, maka di sini modelnya mungkin tronton. Warnanya misalkan biru, rodanya misalkan 12 atau dan seterusnya. Nah, ini tentu tadi ya menyesuaikan dengan objek yang dipilih. Kalau dalam kasus CorelDRAW di sini properti bar ini juga akan menyesuaikan dengan objek yang dipilih. Yang dimaksud objek di sini adalah objek yang di tengah ini. Ya, kita lihat di sini. Seperti ini propertinya. Ini berubah lagi. Nah, berubah lagi, menyesuaikan dengan objek yang dipilih. Atau juga bisa menyesuaikan dengan tool yang dipilih. Misalkan saya pilih yang ini, pilih yang ini, silakan dilihat perubahan di properti bar yang menyesuaikan dengan objek yang dipilih di tengah ini ataupun tool yang dipilih di pinggir kanan ini. Karena ini apa? Ini berhubungan dengan settingan, berhubungan dengan pengaturan dari objek yang dipilih. Sehingga isinya pun berubah-ubah. Kemudian seterusnya, setelah kita mengetahui ada namanya properti bar, kita ke samping kiri di sini. Ini adalah satu area yang paling sering kita gunakan dalam kita mendesain sebuah karya desain grafis. Sambil kita ingat di sini namanya adalah apa? Title bar. Yang di sini namanya apa? Silakan dijawab. Yang ini namanya apa? Yang ini namanya apa? Silakan dijawab. Sekarang kita akan memahami antarmuka dari CorelDRAW untuk bagian yang di sebelah kiri, memanjang di bagian kiri layar. Ini namanya adalah toolbox. Kita pakai ilustrasi lagi. Nah, di
Di sini ada toolbox. Apa isi dari toolbox ini? Berarti kotak peralatan. Apa alatnya yang ada pada toolbox ini? Lebih kurang di sini ada mungkin ada obeng min, ada obeng plus, ada kunci Inggris, ada kunci-kunci yang lain, kunci 8 dan seterusnya. Itu adalah isi dari toolbox. Untuk ini pun sama. Ini adalah toolbox. Apa isi dari toolbox? Adalah peralatan. Apa peralatan yang ada pada toolbox di CorelDRAW? Ini ada, silakan dibaca, pick tool, ada shape tool, ada crop tool, ada zoom tool, ada freehand tool, ada artistic media tool, semuanya tool. Ada obeng, ada kunci Inggris, dan seterusnya. Nanti ini akan digunakan untuk mendesain karya desain grafis. Kalau ini akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan mungkin listrik dan seterusnya, memperbaiki jaringan listrik dan seterusnya. Nah, kalau berhubungan dengan rumah makan, maka lebih kurang kayak gini ilustrasinya. Ada pisau, ada gunting, ada pisau untuk mengiris bawang, ada gunting untuk membuka misalkan plastik dan seterusnya, ada wajan, ada kompor dan seterusnya. Ini adalah peralatan-peralatan yang digunakan untuk memasak masakan Padang di rumah makan Padang. Ini untuk toolbox. Selanjutnya di bagian paling bawah di sini. Ini ya, silakan dilihat. Kita lihat. Nah, saya akan menggerakkan mouse. Apa yang akan terjadi? Nah, coba saya perbesar. Nah, silakan difahami. Jadi ketika saya simpan persis di pojok kanan bawah dari kotak warna putih ini, yang di tengah ini, maka angka di sini akan berubah menjadi 0.0. Harus dipaskan ya. Nah, ini lebih kurang kayak gini. Akan berubah menjadi 0.0. Semakin ke atas, nah ini yang angka yang kedua akan makin membesar sampai dengan di sini. Nah, ini ada 32 cm. 32 cm. Sesuai dengan settingan kertas. Di sini ada F4. F4 di sini. F4 33 ya. 33 lebih 33. Nah, sesuai dengan settingan papernya F4. Itu panjangnya adalah 33. Kemudian ke sininya berarti harusnya 21 lebih kurang. Nah, betul. Di angka yang paling depan sini
21. Sehingga kalau kita simpan di pojok sini, ini 21 kali 33 sesuai dengan ukuran kertas F4. Jadi ini di sini menunjukkan status. Nah, di sini ini itu namanya adalah status bar. Sebagaimana kita mungkin sering mengupdate status di media sosial, apakah mungkin di Facebook, di Twitter, dan seterusnya, ini pun sama. Status bar ini akan terupdate sesuai dengan kondisi yang terkini. Kalau misalkan saya simpan di sini, maka seperti ini angkanya, simpan di sini juga berubah. Status bar ini mencoba menampilkan update terbaru. Kalau dalam hal ini adalah update terbaru dari posisi mouse kita, kursor mouse kita. Ya, silakan diperhatikan. Kemudian di sini ini ada apa? Yang pertama ada none, yang kedua ada black. Nah, coba kita klik satu objek, misalkan di sini, yang ini, nah, langsung berubah. Berarti di sini kalau kita sinkronkan dari yang kita pilih dengan status, ya, status bar di sini, bahwa ini yang warna apa, hijau apa biru nih, ini mereferensikan kepada isi warna dari isi kotak ini. Coba biar tidak ada permasalahan, saya rubah kepada yang lebih pasti. Nah, di sini berarti warna hijau ini mereferensikan kepada fill atau isi dari kotak ini. Kemudian warna merah ini mereferensikan kepada garis pinggir outline dari kotak ini. Dan ini pun sama, akan terupdate ketika ada update dari objek yang kita seleksi. Misalkan di sini saya rubah ke warna apa nih, magenta. Sama. Atau kita rubah ke warna cyan. Nah, sama juga. Ini berubah ke warna cyan, ini berubah ke warna magenta. Status bar itu otomatis terupdate. Ketika saya lepas dari sini, dari rectangle ini pun sama. Berubah menjadi none karena tidak ada yang dipilih. Ini berubah jadi hitam. Ini mungkin defaultnya. Coba lagi di sini. Misalkan di sini ada informasi rectangle on layer 1. Kita lihat di sebelah kanan, sekaligus kita jelaskan bahwa ada namanya adalah Docker. Ada Docker Object Manager. Di sini ada yang aktif terseleksi, yaitu apa? Rectangle. Kita perbesar di sini. Rectangle. Nah, di sini. Rectangle, berarti ini rectangle-nya on layer 1, merupakan bagian dari layer 1, di mana fill-nya itu adalah RGB-nya seperti ini, atau artinya adalah ini 2550255. Ini fill-nya magenta. Sedangkan outline-nya adalah RGB-nya 0255255 atau cyan. Kemudian juga ada informasi di sini 2
2.5 ini adalah ini outline width. Jadi lebar dari outline-nya, lebar atau tebal dari outline-nya. Dan ini bisa kita set di property bar yang sini. Misalkan kita lihat update-nya seperti apa. Kalau kita rubah menjadi 1 mm, otomatis berubah di sini menjadi 1 mm. Demikian pembahasan untuk kali ini. Nanti kita lanjutkan. Kita sekarang masih di bahasan UI, user interface dari CorelDRAW. Ini juga masih belum selesai. Kita akan bahas lagi di video mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.